Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Sari Wahyunita, Master Farmasi dengan nomor induk dosen 1116097603. Saya merupakan dosen program studi pendidikan apoteker Fakultas Farmasi di Universitas Borneo Lestari. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran di mata kuliah farmakoterapi 3 semester 6 di S1 Farmasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah menguasai tata laksana terapi rasional pada berbagai kasus, sistem endokrin, sistem saluran renal dan saluran kemih, serta operasi dan ginekologi dan sistem otot skeletal dan sendi. Kemudian untuk rencana pembelajaran semester yaitu pertama adalah minggu pertama itu menjelaskan tentang tata laksana diabetes mellitus, kemudian yang kedua tiroid, ketiga paratiroid, keempat adalah tentang gangguan metabolisme tulang dan kortikosteroid, yang minggu kelima tata laksana terapi gagal ginjal akut dan kronis, kemudian terapi retensi urin dan inkontinensia urin. Minggu ke-8 UTS, yang ke-9 itu tentang tata laksana terapi BPH, yang ke-10 adalah tentang tata laksana disfungsi ereksi, 11 sampai 14 itu tentang gangguan obstruksi dan ginekologi, dan yang ke-15 tata laksana terapi penyakit reumatoid, artritis dan GORD. Untuk pertemuan yang ke-16 itu adalah UAS. Terima kasih. Gagal ginjal. Sebagai pendahuluan, kita kembali lagi merefresh lagi apa itu fungsi dari ginjal. Ya, pertama sebagai penyalur. Apa lagi? Ginjal. Ya, sebagai ekspresi. Apa lagi? Ya. Secara umum itu akan dapat dilihat bahwa fungsi ginjal itu adalah membuang ya sampah-sampah dari hasil pencernaan, juga kemudian juga mengatur volume dan komposisi cairan tubuh. Baik, untuk penyakit ginjal ada berapa? Ada dua. Apa aja? Iya, betul. Kemudian untuk penyakit gagal ginjal ada dua. Ya, ada gagal ginjal akut dan ada gagal ginjal kronis. Ya, nah, ya. Baik, kita lanjut ya. Definisi gagal ginjal akut. Ada yang tahu pengertian dari gagal ginjal akut? Yang dikatakan akut? Terjadinya tiba-tiba kalau akut. Ya, baik. Untuk ini adalah sindrom yang ditandai dengan ketidakseimbangan elektrolit asam dan basa, kemudian pengendalian asam urat. Nah, untuk gejala dasar dari gagal ginjal akut itu dimulai dari peningkatan asam urat. Nah, mungkin ada di antara kalian yang mungkin sudah mulai ada gejala asam urat. Ya, Hasan? Oh, Hasan. Ya, gimana San? Sudah ada gejala asam urat, San? Delapan ya. Oke. Kemudian ada timbulnya hiperkalemia. Ya, hiperkalemia. Ya, itu adanya pelepasan kalsium di dalam urin. Jadi bentuk urinnya itu kayak berbusa. Ya. Makanya apapun yang kita keluarkan dalam tubuh kita, baik urin, feses, itu harusnya kita amati. Ya, kayak kalau tadi urin, kalau urinnya dia berbusa, berarti itu adalah salah satu ada gejala ada masalah dengan ginjal. Ya, kemudian udema paru. Ya, nah udema paru itu biasanya ditandai dengan ada sesak nafas tiba-tiba. Ya, nah mungkin tadi urin, pertama tadi apa? Ada peningkatan asam urat. Kemudian ada saat kita urin kayak ada
yang ketiga tiba-tiba sesak napas kita. Nah itu adalah ada gejala-gejala yang terjadi pada gagal ginjal akut. Oke, etiologi, ya etiologi. Etiologi ini adalah faktor risiko. Faktor risiko terjadinya gagal ginjal salah satunya adalah diabetes, ya. Kemudian ada hipertensi, terus nefritis kronik, kemudian juga penyakit yang lain, polisistik ginjal, SLE, X dan neoplasma, ya. Nah, gejala dan tanda dari gagal ginjal salah satunya anemia. Ada yang tahu apa itu anemia? Kekurangan darah, ya. Gejalanya seperti apa kalau anemia? Lemas, apa lagi? Pucat. Bagaimana cara kita menandai ada gejala anemia? Dilihat di mana? Ya, di bawah mata kita. Itu secara tanpa kita cek, tapi kita lihat dengan sendiri, ya, bahwa di bawah mata kita tuh gejala kalau pucat, ya. Kemudian ada hiperpigmentasi, warna kulit kita tuh berubah kayak kuning, ya, kayak kekuningan karena dari kurang darah, ya kan? Terus pruritus, kemudian ada juga gejala gastrointestinal seperti anoreksia. Anoreksia itu apa? Ada yang tahu anoreksia? Kurangnya nafsu makan, ya. Nausea, mual, ya. Vomitus, muntah, oke. Atau ulcus pepticum, ada gejala kayak asam lambung, ya. Nah, kemudian sindrom uremik, diare, tiba-tiba sering diare, ya. Kemudian somatik, kemudian ada lagi kandidiasis oral. Apa itu? Adanya jamur di sekitar mulut kita. Nah itu, ya. Terus gangguan pendarahan. Inilah gejala-gejala gagal ginjal akut, ya. Anemia, ya. Makanya untuk para wanita itu kan disarankan paling rentan terkena anemia. Kenapa? Kalau wanita sering terjadi penyakit anemia, nah ada siklus haidnya, ya. Nah makanya kita disarankan untuk para wanita ini sering memakan meminum pil tambah darah. Tapi memang rasanya tidak enak. Gimana kalau tidak enak? Berarti kita harus tambahannya apa selain obat? Nah, makanan yang hijau-hijau, contohnya sayuran, yang paling bayam, ya. Kemudian daun singkong, ya kan? Nah, suka makan nasi padang, ya kan? Ya. Nah, jadi untuk menghindari terjadinya anemia. Baik. Bagaimana langkah-langkah pencegahannya? Nah, itu akan terlihat dari gula darah terkendali, ya. Kemudian infeksi saraf dominnya diatasi, tidak hipertensi, kemudian jauhi obat atau makanan, minuman yang racun ginjal. Kalau untuk obat apa contohnya? Yang bisa membuat ginjal kita rusak. Golongan NSAID. Ya, apa contoh obatnya? Ibuprofen, apa lagi? Asam metformin, apa lagi? Natrium diklofenak. Nah, jangan sedikit sakit minum obat, ya kan? Ya. Kemudian minum air putih secukupnya. Berapa air minum air putih yang disarankan? Ada yang 12, ada yang 8 liter. 8 liter. Pada 8 liter lu bisa tukar, ya. Nah, berarti 18, ya kan? Itu minimal. Sesuaikan dengan tubuh kita, ya. Kalau itu mungkin lebih dari 18, tapi tidak sampai 8 liter, ya. Nah, cuma 18 ya, minimal, ya. Kemudian lakukan perilaku hidup sehat.
gagal ginjal. Kalau jika ada, di stop dulu obatnya yang digunakan. Ya. Kemudian awasi peresepan yang berpotensi nephrotoxic. Terus monitoring kadar kreatinin dan bun. Apa itu kreatinin? Nilai apa? Ayo, nilai apa kreatinin? Hah? Apa San? Kreatinin? Ayo, nilai apa? Itu kemampuan ginjal untuk melakukan filtrasi. Bun, apa itu bun? BUN. Itu nilai. Kalau bun itu adalah ginjal kita itu kayak ada endapan, jadi kemampuan dia untuk menyaring, ya, bun, ya. Terus awasi komplikasi yang muncul yang memerlukan terapi obat, kemudian konseling dengan pasien yang diberi obat yang dapat memperparah fungsi dari ginjal. Baik, nah ini gagal ginjal kronis ya bisa disebabkan oleh non diabetes, contohnya hipertensi, kemudian adalah diabetes, ya diabetes. Nah ini problematik yang sering muncul. Nah ini kita memang benar-benar harus kita telaah ya, kita kaji masing-masing. Anemia, ya, hipertensi, asidosis, hiperkalemi, gangguan gastrointestinal dan gangguan metabolik kalsium. Ada yang tahu kenapa sih orang gagal ginjal tuh pasti terjadi anemia? Karena ya, nih kita bahas ya. Kenapa orang gagal ginjal itu dia terjadi anemia? Kita kembali ke hemoglobin. Hemoglobin, sel darah merah kita itu terdiri dari hemoglobin, kemudian hemotrosit, ya, yang membentuk komponen suatu hemoglobin. Hemoglobin itu adalah komponen dalam darah, ya. Nah, di pasien gagal ginjal itu ada terjadi penurunan eritropoietin. Eritropoietin itu adalah hormon yang terdapat di ginjal, ya. Itu untuk menjaga keseimbangan hemoglobin, ya. Jadi kalau kita kembali lagi pembentukan sel darah merah itu dimulai dari sumsum tulang belakang, kemudian nanti di refer ulang di liver, kemudian juga dibantu oleh ginjal, ya. Makanya hati-hati yang punya penyakit MA kronis, ya, yang bisa sampai pendarahan lambung, nah itu juga bisa menyebabkan anemia. Kemudian defisiensi Fe dan asam folat, karena asam folat, kemudian Fe yang tadi terdapat zat dari darah itu akan di dalam ginjal juga, kita akan dimetabolisme. Kemudian penata laksana itu adalah kombinan dari eritropoietin, ya. Jadi untuk penata laksanaan untuk gagal ginjal itu ada dua, disuntikan hormon eritropoietin sama ditransfusi darah. Nah dua itu aja obatnya untuk yang orang sudah gagal ginjal kronis, ya. Baik, nah ini adalah integrasi, ya, penelitian yang kami lakukan, ya, dosen dari Fakultas Farmasi, yaitu terdiri dari ketuanya, kemudian anggotanya Pak Guntur, ya, yang kalian sudah kenal dengan dosen Pak Guntur. Nah ini adalah penelitian dari mahasiswa S1 yang mencoba mengambil data tentang CKD, ya, di Rumah Sakit Guling. Kita melihat apakah dengan pemberian eritropoietin itu tingkat keberhasilannya mencegah anemia bisa berhasil atau tidak, ya. Jadi dari hasil ini, nah kita akan mendapatkan bahwa dari 90 pasien CKD yang rutin melakukan hemodialisa, nah itu kita dapatkan hanya 50 orang pasien yang berhasil mencapai HB maksimal, kemudian yang sisanya itu tidak berhasil. Jadi mungkin kenapa sih Bu yang Pak Puru ini tidak berhasil? Itu kemungkinan kemarin pas kami telusuri rekam medisnya, memang yang Pak Puru ini punya penyakit yang lain, ya. Jadi
nanti kelanjutannya itu juga menyebabkan juga penyakit jantung. Jadi kalau sudah jantung kan otomatis akan mempengaruhi seluruh tubuh. Ya, nih hipertensi juga sebagai faktor risiko terjadinya gagal ginjal. Apa yang terjadi dengan pasien hipertensi? Apa yang terjadi mekanisme kerja dari hipertensi? Masih ingat? Ayo. Ada masalah apa? Yaitu adanya gangguan pada renin angiostensinnya. Ya. Nah, kemudian penata laksananya adalah diet, kemudian pemberian obat anti hipertensi, ya. Terus hiperkalemia, ya, karena tadi filtrasi dari ginjal, ya, terutama rumusnya ada masalah, berarti banyak cairan yang terkepung di dalam rumusnya, ya, sehingga nanti akan menyebabkan tersendat untuk penurunan dari cairan di dalam urin, ya. Nah, akibatnya nanti kaliumnya jadi tinggi, ya, dan itu akan terbawa ke dalam urin, ya. Tuh. Penata laksana itu pemberian obatnya adalah natrium bikarbonat, ya, pemberian glukosa, kemudian penyuntikan kalsium glukonat dan dialisa. Gangguan gastrointestinal ini kenapa? Karena tadi terjadinya abnormal dari renin tersumbat, terblok, hingga akan nanti menaikkan asam lambung. Terjadilah hipersekresi asam lambung, ya. Nah, penata laksana diet antasida dan H2 blocker. Oke, fosfat, ya, juga berkaitan dengan ini juga. Kemudian monitoringnya, ya. Dari monitoring untuk pasien GGK itu tidak boleh mendapatkan obat nephrotoxic lagi yang bisa menekan kerjanya ginjal, ya. Nah, kemudian nilai-nilai apa aja yang akan terkait dengan ginjal kronik, yaitu adalah pertama adalah kreatinin. Berapa sih nilai kreatinin yang normal untuk pasien gagal ginjal? Ada yang tahu? Berapa? Ya, jadi nilai laboratoriumnya terkait GGK itu adalah GGK dan GGA adalah kreatinin, bun, ya, elektrolit, desimal asam basa, kemudian asam urat dan hematologinya HB-nya, ya. Jadi kalau orang gagal ginjal itu dicek keberatan kreatininnya berapa tadi kreatinin? Di bawah 1,5, ya. Kemudian HB-nya juga harus benar-benar diperhatikan biar tidak terjadi anemia. Baik. Nah, ini adalah deskripsi tentang GFR. Masih ingat GFR itu apa? Kerusakan ginjal, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, yang nomor 1 itu dikatakan GFR-nya lebih dari 90, berarti itu sudah ada gejala, ya kan? Kemudian kalau yang kedua itu GFR-nya ringan dengan 60 sampai 89, ini dalam kerusakan ginjalnya dalam proses, ya, dalam masa kerusakan. Kemudian kerusakan ginjal dengan GFR sedang itu lagi dievaluasi apakah ada komplikasi yang lain. Terus kalau yang berat itu sudah jelas bahwa adanya kerusakan, ya, yang mungkin yang harus memang benar-benar tidak bisa lagi diperbaiki. Kalau yang gagal ginjal itu memang sudah tidak bisa lagi, jadi harus dengan hemodialisis atau cuci darah. Nah, tuh. Bagaimana untuk pengobatannya? Komplikasi CKD. Nah, kita di saat pasien itu mau dilakukan hemodialisis itu harus dicek dulu tekanan darah. Nah, untuk yang sebelum HD itu target tekanan darahnya harus kecil dari 120, ya.
Kemudian kalau setelah HD itu targetnya harus kecil juga dari 140 ya. Nah, kemudian ini adalah untuk hipertensi yang punya komorbid lain ya. Kemudian untuk CKD pertama kali terkena CKD itu harus dikasih obat diuretik ya. Diuretiknya adalah tiazid ya. Kemudian kalau obat hipertensi ini adalah untuk Crislam-nya adalah ACI. ACI apa aja obatnya? Atopril, apa lagi? Lisinopril ya. Nah itu. Nah ini yang untuk CKD ya. Oke, mungkin stop dulu. Tentang gagal ginjal? Ya, silakan. Kayak kalau misalnya disarankan kayak minum air putih gitu kan ya. Terus yang setahu saya kenapa pasien gagal ginjal itu jangan minum air putih minum banyak gitu. Satu pertanyaan ada lagi, kenapa kalau kita sehat itu disarankan untuk banyak minum air putih? Bahkan kalau orang yang punya gejala ginjal itu juga diperbolehkan banyak minum air putih. Langsung dijawab atau gimana? Ada yang lain? Oke, dijawab dulu ya. Jadi kenapa kalau kita sehat harus banyak minum air putih? Ada yang bisa bantu? Ya, kenapa? Kan tadi di awal sudah disebutkan fungsi dari ginjal kita adalah untuk menyaring, kemudian membuang sampah-sampah yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau kita banyak minum, otomatis kan itu mempercepat mengeluarkan sampah atau racun yang ada dalam tubuh kita. Ya kan? Dia putih ya, kalau yang itu kan maksudnya benar tidak bereaksi dengan apapun. Ya. Kemudian kalau gagal ginjal, coba secara logika, kalau kita banyak minum, sedangkan ginjal kita ini tidak mau berfungsi dengan baik. Akibatnya apa? Ginjal kita itu jadi bengkak dan tidak tersalurkan. Karena kalau orang gagal ginjal itu sudah diminum tidak boleh berkenan. Karena nanti pasti air yang diminum itu nanti akan menyebabkan udem. Nah, cari tempat yang dimana bisa menumpuk seperti kayak tubuh kita kan. Kenapa kalau udem itu teringin di kaki? Karena kita ini kan tubuh kita kan paling ujungnya saraf kita kan di kaki, jadi pengumpulannya di bawah. Ya, nah makanya kalau kita sehat tuh berbanyaklah minum air putih. Karena dengan banyak minum air putih, berarti kita sudah berusaha untuk membuang racun yang terdapat dalam tubuh. Ya. Ayo, ada lagi? Pertanyaan lagi? Ya? Ya? Kan tadi yang sampaikan itu obat-obat yang golongan MSI itu sama perpara ginjal yang bekerja secara berlebihan. Tapi kan ada pasien yang dengan penyakit degeneratif kayak hipertensi, diabetes, asam urat, itu kan minumnya rutin kan Bu. Nah, apakah itu aman aja untuk ginjal? Nah kalau memang aman, itu gimana cara jelasin ke masyarakat gitu kalau itu aman untuk ginjal? Nah, baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi tadi kan kayak orang penyakit hipertensi, DM itu kan dia minum obat terus loh. Nah itu kan otomatis ada pengaruh ke ginjal. Nah itu kayak apa untuk memberikan informasi ke pasiennya bahwa obat itu aman aja. Nah kayaknya kalau untuk aman untuk tekanan darah iya, tapi kalau untuk ginjal kita ya tetap ada akibatnya, ya kan? Namanya obat ya, obat itu kan sintetik, tapi nanti kerja beratnya harus di ginjal, ya. Jadi kalau untuk yang penyakit degeneratif tadi ya, mungkin kita lebih fokusnya mungkin ke penyakitnya aja. Tapi secara tidak langsung memang pasti ginjal kena, karena kan dia minum terus loh. Nah, ya. Nah, jadi kalau sudah degeneratif itu bisa sih sifatnya itu adalah apa namanya metaboliknya yang sudah rusak, ya kan? Mungkin paling kita bisa cuma mengontrol aja, ya kan? Makanya kalau 12 minum obat yang kayak hipertensi, DM itu kedepannya pas ginjalnya mungkin
bisa jadi ada kerusakan terjadi. Ya kan? Ya. Lagi? Ya. Menambahkan pertanyaan dari ini, misalnya kan pasien-pasien yang degeneratif itu kan otomatis bisa terkena ginjal dari Bu. Adakah caranya buat mencegah itu terjadi Bu? Misalnya boleh kan minum air putih terus-menerus untuk pasien tersebut, atau misalnya ada alternatif lain supaya tidak terkena itu Bu? Atau memang harus, apa memang terkena itu gitu? Ya. Seperti materi sebelumnya kita sudah sampaikan, ya, komplikasi dari hipertensi itu sudah jelas ya di literatur itu DM pada ginjal. Nah, bagaimana dia tidak terjadi komplikasi? Kira-kira apa caranya? Dia tidak terjadi komplikasi. Coba jaga pola makan, ya. Nah, hidup sehat. Pengontrol makannya itu dikontrol, ya kan? Banyak pasien yang memang cuma penyakit hipertensi, jadi memang dia memang benar-benar protek dengan makanannya, ya kan? Bisa, ya. Tapi benar-benar memang makanan dijaga, lifestyle, ya, hidup sehat, minum obat teratur, dan kemudian mengontrol tekanan darah dengan rutin. Nah, itu bisa tidak terjadi komplikasi, ya. Nah, banyak kok pasien yang memang benar-benar, kalau ada pernah Ibu lihat kemarin di klinik, dia sudah 10 tahun terkena hipertensi, dicek DM-nya aman, ya kan? Nah, ginjalnya pernah dicek juga, katanya urinnya tidak ada masalah. Ternyata memang benar-benar dia kembali hidup sehat, ya. Makanan dijaga, kadang mau makan sembarangan, olahraga. Nah, jadi kembali lagi ke diri masing-masing, ya. Nah, cara untuk mencegah terjadinya komplikasi, ya, hidup sehat, ya kan, menghindari makanan-makanan yang mungkin bisa menimbulkan tekanan darahnya bisa naik, ya, karena dia tahu bahwa komplikasi dari hipertensi ini bukan main-main. DM itu berbahaya, ya kan, diam-diam itu bisa mematikan. Sama hipertensi juga, cuma dia tahu bahwa ini aku harus bisa menjaga, ya kan? Karena kalau sudah komplikasi TDM, secara tidak langsung nanti ginjalnya pasti bermasalah. Yang paling parah nanti komplikasinya adalah jantung, ya kan? Nah, itu yang lebih parah, ya. Makanya mumpung kalian masih muda, jaga kesehatan, ya kan? Jaga makanan, hidup sehat, tidur dengan teratur. Hasan tidurnya berapa jam, San? 2 jam. Ya, oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup? Ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Materi gagal ginjalnya sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan, wawasan kalian semua. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.